Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu Sari. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan. Perkenalkan, saya Srinya Putri Anarik dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Sari mengenai tentang psikolog pendidikan. Iya, baik. Selamat sore semuanya. Saya sangat senang sekali bisa membantu Anda. Pertanyaan apa yang Anda mau tanyakan? Oke. Jadi di sini saya akan membahas dan akan bertanya kepada Ibu Sari tentang pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pendidikan dan pembelajaran. Bisakah Ibu Sari menjelaskan kembali secara garis besar apa perbedaan utama antara pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks psikolog pendidikan? Pertanyaan yang bagus. Itu namanya secara sederhana pertumbuhan itu lebih merujuk pada pertumbuhan fisik yang bersifat dengan pada pertumbuhan fisik yang kuantitatif bisa diukur. Contohnya tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh. Lebih kompleks, ini adalah serangkaian perubahan progresif yang terorganisir dan terarah, yang sifatnya kuantitatif dan mengarah pada kedewasaan atau kematangan fungsional. Perkembangan mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Jadi pertumbuhan adalah bagian dari keseluruhan perkembangan. Oh begitu ya Bu. Jadi pertumbuhannya lebih ke aspek fisik dan kuantitatif ya. Sedangkan perkembangan lebih luas dan mencakup berbagai aspek. Lalu dalam materi juga disebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Bisakah Ibu Sari memberikan contoh konkret bagaimana faktor internal dan eksternal bisa mempengaruhi perkembangan seorang peserta didik? Tentu faktor-faktor itu sangat beragam sehingga contohnya yaitu internal seperti genetik atau bawaan dari lahir. Misalnya anak memang secara genetik memiliki bawaannya suka musik, jadi sampai seterusnya perkembangannya di bidang musikalitas. Atau ada anak yang memiliki kondisi kesehatan sejak lahir, juga faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu lebih ke lingkungan, yaitu faktornya contohnya lingkungan keluarga yang suportif dan memberikan stimulasi yang cukup untuk mendukung perkembangan anak. Lingkungan sekolah juga berpengaruh, itu nutrisi yang didapatkan dari anak sejak dalam kandungan juga berpengaruh untuk pertumbuhan yang merupakan faktor eksternalnya yang krusial. Jadi interaksi antara faktor internal dan eksternal adalah membentuk pola perkembangan individu seseorang. Menarik sekali ya Bu ya. Berarti peran pendidikan ini sangat penting dalam mengoptimalkan faktor internal ini ya. Selanjutnya mengenai hukum atau prinsip perkembangan. Ada beberapa prinsip yang disebutkan seperti prinsip cephalocaudal atau proximal distal. Bisakah Ibu Sari menjelaskan mengapa pentingnya bagi seorang calon pendidikan untuk memahami prinsip-prinsip ini? Sangat penting memahami prinsip perkembangan itu membantu kita untuk merancang pembelajaran untuk yang sesuai dengan tahapan usia dan karakter seseorang. Contohnya prinsip cephalocaudal, yaitu perkembangan yang dimulai dari kepala ke kaki. Yaitu seperti bayi, itu kita harus mengangkat kepala dulu sebelum merangkak, duduk, dan berjalan. Setelah itu perkembangannya menjelaskan mengapa anak bisa menggerakkan lengan dan badannya dulu sebelum bisa mengontrol jarinya untuk menulis. Jika kita memahami prinsip ini, kita tidak akan mampu jika kemampuan motorik halusnya belum matang, kita tidak akan tahu bagaimana anak memiliki pola perkembangannya sendiri meskipun ada rentang normalnya. Ini juga membantu kita mengidentifikasi jika ada keterlambatan perkembangan yang memerlukan perhatian yang lebih lanjut. Jadi prinsip-prinsip ini menjadi panduan kita dalam merancang aktivitas dan ekspektasi yang realistis terhadap peserta didik. Baik Ibu Sari, yang terakhir saya akan menanyakan bagaimana pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan ini bisa diterapkan secara langsung dalam proses pendidikan dan pembelajaran di kelas.
Penerapannya sangat luas. Pertama, dengan memahami karakteristik pertumbuhan dan perkembangan setiap fase usia, kita bisa melakukan diferensiasi, menerapkan suatu metode yang sama untuk semua siswa. Yang setiap siswa berada di tahapan perkembangan yang berbeda. Jadi setiap anak itu berbeda-beda perkembangan hasilnya. Kedua, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang stimulatif. Misalnya untuk anak usia dini kita perlu menyediakan media pendukung perkembangan motorik luar dan motorik dalam. Dan kalau untuk remaja kita bisa memberikan untuk diskusi dan pengembangan identitas mereka. Ketiga, kita menjadi lebih peka terhadap perkembangan individu. Ada siswa yang mungkin cepat dalam perkembangannya dan ada juga siswa yang lambat di sosial emosionalnya atau sebaliknya. Pemahaman ini membantu kita memberikan dukungan yang sesuai untuk tergantung pada individu. Intinya, dengan memahami pertumbuhan dan perkembangan, kita sebagai pendidik bisa menjadi fasilitator yang lebih efektif membantu setiap peserta didik mencapai potensi maksimalnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Wah, penjelasannya sangat mencerahkan ya. Terima kasih ya untuk Ibu Sari. Saya jadi lebih memahami bagaimana pentingnya materi pertumbuhan dan perkembangan ini bagi kami calon pendidik. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Ibu Sari. Sama-sama Zenia, semoga kamu menjadi pendidik yang sangat motivator dan semangat terus belajarnya. Jadi dapat saya simpulkan dari wawancara kita tadi itu ada beberapa poin penting mengenai pertumbuhan dan perkembangan dalam konteks psikolog pendidikan ini, Bu. Jadi yang pertama itu adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif dan terukur, misalnya tinggi badan tadi kan Bu, berat badan. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang lebih kompleks bersifat kualitatif dan kuantitatif, meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral yang mengarah pada kematangan fungsional. Pertumbuhan adalah bagian dari perkembangan secara keseluruhan. Poin yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal, misalnya genetik, kondisi kesehatan bawaan, dan faktor eksternal itu misalnya lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah atau nutrisi gitu ya, Bu. Yang ketiga itu pentingnya memahami prinsip perkembangan bagi pendidik. Pemahaman mengenai prinsip-prinsip perkembangan seperti cephalocaudal dan proximodistal sangat krusial bagi calon pendidik. Hal ini membantu pendidik untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahapan, usia dan karakteristik peserta didik serta mengidentifikasi potensi keterlambatan perkembangan. Dan selanjutnya itu yang terakhir tuh kesimpulan dari wawancara kita tadi itu, Bu, ada penerapan dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi pemahaman tentang pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan pendidik untuk melakukan diferensiasi pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang stimulatif sesuai usia dan lebih peka terhadap perbedaan individu peserta didik. Dengan demikian, pendidik dapat menjadi fasilitator yang lebih efektif dalam membantu setiap peserta didik mencapai potensi maksimal. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Semoga dalam waktu kita bisa bertemu ya Bu. Terima kasih Bu.